Oke guys, selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini saya akan mereview kebun singkong X kebun jati. Apa saja yang harus dilakukan untuk pengendalian tunggak atau bekas kayu jatinya. Ikuti video ini. Ini saya sekarang berada di kebun singkong X Jatian, dimana sebelumnya jati yang ditanam di sini sangat rapat, dan kita kendalikan dengan beberapa cara. Oke guys, ikuti videonya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tunggak jati yang masih tumbuh ketika jati sudah dipotong. Kemudian ini adalah tunggak jati yang dilakukan pembersihan atau pengkulitan tapi tidak bersih, dan ini adalah tunggak jati yang sudah dikuliti bersih sehingga tunggak jati tidak tumbuh lagi. Apa yang dilakukan pada saat itu sehingga kebun jati ini bisa berubah menjadi kebun singkong? Yang pertama kita lakukan adalah pohon jati dipotong ya, kurang lebih 20 cm dari tanah. Kemudian ini kulitnya kita kulitin sampai bersih, kemudian sampai bawah-bawah bersih ya, dikulitin bisa pakai golok atau mungkin pakai pisau atau pakai kampak. Jadi kita kulitin sampai kelihatan batangnya. Setelah itu kita diamkan beberapa hari sampai mengering. Nah, dengan demikian jati sudah tidak tumbuh lagi. Hal ini kita lakukan beberapa kali. Kalau tidak bersih pengkulitannya, itu akan seperti ini. Seperti ini. Jadi di sini ini sudah dikulitin tapi tidak bersih sehingga tumbuh tunas dari akar di bawahnya. Dan ini harus kita bersihkan lagi. Ya, kita bersihkan lagi agar nanti tidak tumbuh. Dan untuk kayu jati yang hanya dipotong saja, itu akan tumbuh seperti ini, sehingga kita perlu aktivitas berulang-ulang. Nah, ini tidak kita kulitin, jadi kita potong saja, kemudian kita biarkan. Nah, itu menjadi tanaman pengganggu untuk singkong yang kita tanam, dan ini harus kita kulitin ya. Kenapa ini kita tinggal? Ini biarkan rekan tahu gambarannya bahwa kebun jati yang berubah menjadi lahan pertanian itu harus dikulitin biar nanti hasilnya maksimal seperti ini. Oke guys, kita lanjut. Ini adalah batang jati yang sudah maksimal busuknya, itu karena pengupasan yang maksimal sehingga tidak tumbuh anakan lagi. Ini kalau kita lihat jarak antar jati pendek ya, ini 1, ini 2, dan 3, 4 tuh. Jadi tingkat kerapatan kebun jati sebelumnya itu cukup tinggi, sehingga memang tidak bisa bajak, tidak bisa masuk ya. Nih, kita lihat 1 di sini, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jaraknya yang rapat ini mengakibatkan kita susah dalam pengolahan tanah. Tetapi kalau kita lihat dari kualitas umbinya, ini harusnya bagus ini ya. Kalau kita lihat ini rapat, matanya rapat, harusnya sih singkongnya bagus.
Nah, ini adalah beberapa jati di pinggir yang tidak dikulitin. Ini kebun singkong BW5 umur 9 bulan dan hari ini harusnya sudah mulai panen. Batangnya tinggi-tinggi. Oke guys, jadi seperti itu penanganan kebun jati yang dirubah menjadi kebun singkong. Jadi kita perlu ekstra keras untuk membunuh batang jati tersebut. Ini kita lihat nih caranya ya. Ini sudah maksimal, udah mati. Itu masih ada tumbuhan akan tapi sudah mulai mati. Dan ini sudah mati. Ini masih ada tumbuh dikit. Tapi kalau kita lihat ini sudah 2 kali tanam ya. Dari kebun jati terdahulu itu udah panen sekali, kemudian ini hari ini panen yang kedua kali. Kalau kita lihat memang tanahnya masih bagus, kualitas tanahnya masih bagus, masih subur atau masih perawan kalau orang bilang, sehingga tidak terlalu banyak pupuk untuk penanamannya. Yang jadi masalah itu adalah sulitnya pengolahan tanah di eks kebun jati. Jadi pengolahan tanah awal itu ini karena jaraknya rapat ini tadi, ini jaraknya rapat, itu kita kuain, ini kita kuain, kemudian kita tanam. Karena nggak mungkin kita masuk bajak. Karena saya telah konfirmasi dengan tukang bajak, itu nggak berani masuk karena takut bannya terkena tunggak jati ataupun bajaknya patah karena tidak kuat menahan tunggak jati, membongkar tunggak jati. Jadi yang kita lakukan adalah dikuain, kemudian di periode tanam kedua itu kita sudah bisa masuk dengan bajak sapi. Oke guys, kita coba akan lihat seperti apa sih kondisi singkong yang ada di kebun eks jati. Oke guys, kita coba lihat seperti apa singkong. Kita pilih ya, beberapa kita pilih ini nih, kelihatannya rapat nih ya, ini kelihatannya rapat. Jadi kita akan pilih ini. Kita akan lihat seberapa bagus singkong di kebun eks jati. Yes. Oke guys, ini kita lihat singkongnya besar-besar ya. Kalau kita lihat di sini kelihatan rata nih singkongnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, ada 8 buah umbi untuk sampel yang kita lihat di singkong umur 10 bulan. 10 bulan ini cukup besar-besar ya, cukup besar-besar, berdiameter antara 8 sampai 10 cm. Ini ada 8 buah umbi. Ini bagian yang atas ya. Tapi kalau kita lihat dalamnya lagi mungkin beda lagi ya. Jadi yang nampak di atas itu ada 8. Itu pun sudah muter ya. Lihat sudah muter seperti ini. Dan ini untuk tanam kedua kondisi buahnya seperti itu. Cuman kita tetap tidak bisa melakukan pengolahan tanah dengan unit untuk tanam berikutnya. Kita tetap mengandalkan sapi untuk proses pembajakan di lahan ini. Oke guys, sampai di sini untuk
mereview lahan es kebun jati yang dirubah menjadi kebun singkong. Semoga review ini bermanfaat. Jadi untuk para kaum muda yang ingin menjadi petani singkong modern bisa melakukan metode penanganan lokasi es kebun jati maupun es kayu yang lain, itu dengan cara memotong kayu kurang lebih 20 cm dari tanah, kemudian mengkuliti atau menyeset kulit sampai dengan bersih, kemudian dibiarkan kering. Kemudian setelah itu kita tunggu, setelah dia mati baru kita sudah bisa melakukan penanaman dengan cara manual, dikewak atau diberi lubang kemudian ditancapkan, atau menggunakan bajak sapi. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Salam hangat dari kami Rusmana TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.